Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Janaris dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bunga beserta fungsinya pada tumbuhan sebagai alat reproduksi bagi tumbuhan yang berbunga. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apakah itu bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan yang berbunga. Umumnya, bunga memiliki dua alat kelamin, yakni alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Putik sari sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Bunga juga dibantu oleh serangga dalam proses penyerbukannya. Bunga biasa dibantu oleh serangga-serangga semacam kupu-kupu, lebah, capung, dan lain sebagainya. Adapun bagian bunga yang biasa terlihat jelas, yang biasa kita semua lihat di setiap harinya, yakni seperti mahkota bunga, kelopak bunga, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi dua jenis, yakni bunga yang lengkap dan bunga yang tidak lengkap. Adapun bunga yang lengkap yang memiliki 4 bagian dasar, yakni mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contoh dari bunga-bunga yang dikatakan bunga yang lengkap adalah seperti bunga sepatu dan bunga mawar. Kemudian bunga yang tidak lengkap. Bunga yang tidak lengkap yakni bunga yang tidak memiliki salah satu dari 4 yang telah saya sebutkan. Juga yang memiliki salah satu dari alat reproduksi, entah dia hanya memiliki putik sari atau hanya memiliki benang sari. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Nah, bagian yang pertama pada bunga, yang pertama mahkota bunga atau disebut dengan corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang mencolok seperti yang saya punya begini. Nah, ini fungsinya yang seperti yang saya telah jelaskan tadi untuk menarik perhatian serangga-serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Kemudian yang selanjutnya kelopak bunga. Nah, kelopak bunga biasanya memiliki warna hijau yang sama seperti warna daun. Kelopak bunga atau disebut dengan calyx terletak pada lingkaran terluar dari bunga. Nah, fungsi kelopak bunga ini sendiri, ketika bunga belum mekar atau bunga ini masih dalam keadaan kuncup, kelopak bunga lah yang melindungi bagian-bagian dari bunga tersebut. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya benang sari. Benang sari menjadi bagian utama yang memiliki fungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putik sebagai alat kelamin betina. Biasanya putik terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna untuk proses pembuahan. Nah, kemudian yang selanjutnya bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada bagian dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai biji. Fungsi bakal biji ini adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan menjadi biji. Nah, kemudian yang selanjutnya tangkai bunga. Tangkai bunga juga termasuk salah satu dari bagian bunga. Nama latin dari tangkai bunga adalah pedicellus. Bagian tangkai bunga ini berada pada tempat bagian yang paling bawah dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang bunga. Kemudian dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung paling bawah. Nama latin dari dasar bunga adalah receptaculus. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga ini sendiri sebagai tempat meletakkannya mahkota bunga. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.